Hai sahabat sukses. Nah, kembali lagi bersama saya Yudi Sumerta di Success Channel. Nah, dalam video tutorial kali ini saya akan berbagi informasi bagaimana cara membuat soal online dengan singkat dan mudah. Nah, video kali ini akan membahas tuntas mulai dari 0 hingga sampai ke tahap pengumpulan nilai siswa. Nah, saya yakin teman-teman akan mahir setelah nonton video kali ini. Jadi jangan lewatkan. Nah, sebelum nonton, ingat klik tombol subscribe agar mendukung channel ini berkembang selanjutnya. Langsung saja. Langkah pertama adalah kita buka dulu Google Chrome-nya ya. Nah, ini Google Chrome-nya, tinggal klik. Nah, setelah muncul tampilannya akan lihat tampilan Google. Nah, lihat di pojok. Di sini pojok kanan atas, ini ada titik-titik, ada jumlahnya 9 ya. Tinggal klik yang ini. Nah, lalu cari Drive. Nah, ini ya. Ini perhatikan Drive, tinggal diklik ini. Nah, muncul tampilannya seperti ini. Nah, kalau kita langsung ini buat baru, kalau kita langsung buat Google Formulir, nah kendalanya nanti kita sulit untuk mencari filenya. Nah, ini contohnya, ini kayak acak-acakan seperti ini ya. Jadi ini ada ulangan nih di luar jadinya. Nah, untuk mensiasati itu langkahnya kita lebih enak pakai folder. Jadi buat pakai folder, ini klik baru. Setelah itu buat folder. Nah, tinggal diketik ya. Misalnya soal online siswa. Nah, setelah itu kita buat. Nah, ini lihat. Nah, sekarang sudah dalam bentuk folder. Jadi pada saat teman-teman mencari tidak acak-acakan seperti itu, tinggal klik di sini aja ya. Kita klik ya. Nah, selanjutnya muncul tampilan seperti ini. Nah, baru kita buat di sini. Nah, ini belum ada ya. Kita pakai membuatnya di Google Form atau di Google Formulir. Nah, ini klik lainnya ya, yang ini. Cari Google Formulir. Klik. Nah, sehingga akan muncul tampilan seperti ini. Nah, seperti biasa, dalam penyajian soal otomatis ada bagian pertama yang wajib diisi oleh siswa adalah misalnya nama, kelas, dan biasanya adalah kita tambahkan token. Nah, token ini penting sekali ya. Apabila sebelumnya kita sudah berbagi linknya, sudah berbagi link soalnya, pada saat pengerjaannya guru bisa tentukan dikerjakan di pukul berapa. Sehingga pada saat misalnya soal ini harus dikerjakan pukul 9 hingga pukul 10, otomatis tokennya kita berikan tepat di pukul 9. Nah, seperti itu. Jadi linknya bisa kita bagi sebelumnya. Jadi untuk mengingatkan siswa bahwa akan ada ulangan di jam yang kita sesuaikan. Seperti itu. Nah, kita langsung saja di bagian pertama ini biasanya identitas ya. Di bagian atas ini formulir tanpa judul kita buat ya. Ulangan bab 1. Selanjutnya kita isi deskripsi. Ini bebas ya, terserah teman-teman ya. Biasanya saya isi adalah tahun ajaran 2020-2021. Nah, sehingga kita langsung ke sini pertanyaan. Nah, ini ya, kita klik di sini. Lalu klik nama siswa. Nah ini di bagian kanan ini kita bisa isi jawaban singkat dan bisa kita isi drop down atau bisa yang lain. Nah, cuma biasanya orang-orang pakai jawaban singkat. Cuma kendalanya di sini kan ada siswa yang iseng-iseng biasanya ya, dia tidak ngasih nama aslinya. Nah, seperti itu. Itu kendalanya. Terus bagaimana cara mensiasati? Nah, kita pakai ini ya, pakai drop down. Nah, otomatis kita sudah sediakan nama lengkap siswanya, tinggal siswanya itu nggak repot lagi gitu loh. Jadi tinggal dipilih saja nama siswa yang sesuai.
kita pakai ini ya. Kalau kita pakai ini saya yakin teman-teman sudah bisa. Pakai jawaban singkat tidak masalah, tinggal isi, wajib diisi, selesai urusannya. Tapi kalau biar namanya itu nama jelas, lengkap, sesuai di absensi format di sekolah, itu kita pakai saja di sini drop down. Nah, selanjutnya di sini ada opsi 1. Nah, kita nggak ketik namanya satu-satu ya. Kita nggak ketik, kita copy paste saja dari Excel. Nah, ini teman-teman saya yakin sudah punya absennya ya, absen dalam bentuk Excel. Kita copy aja nih dari sini ya. Nah, ini siswanya 22, tinggal Ctrl C. Nah, sudah tercopy di sini. Balik lagi ke ini formulir kita yang akan kita buat. Nah, di sini di opsi 1, disinilah kita paste. Nah, ini Ctrl V. Nah, sehingga namanya sudah ya. Nah, ini udah dari 1 sampai 22. Nah, sudah, ini sudah sesuai nama lengkapnya, tinggal dicentang aja. Nah, itu untungnya kalau kita pakai drop down, tidak pakai jawaban singkat. Kalau jawaban singkat, siswa yang menulis. Nah, kendalanya seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini wajib diisi. Sudah ya. Nah, kita tambahkan lagi. Nah, ini ada tambahkan pertanyaan. Kalau ini impor pertanyaan, tambahkan judul, tambah gambar, ya kita tambahkan. Nah, berarti poin nama siswa sudah ya, wajib diisi. Lalu di sini pertanyaan kedua biasanya adalah kelas. Kelas sama, kita lebih enak pakai drop down atau centang juga bisa ya, nggak masalah. Kita pakai drop down. Nah, kita isi di sini ya. Saya kelas 7, kelas 8, kelas 9. Ini sesuaikan ya dari ininya. Misalnya teman-teman ngajar kelas 7 misalnya paralel. Tinggal isi 7A, 7B, 7C, 7D gitu. Ini saya pilih 3 aja karena satu kelas ya. Nah, otomatis di sini wajib diisi. Oke. Nah, selanjutnya kita akan isi token ya. Ini pentingnya seperti yang saya katakan tadi. Nah, tokennya ini kita pakai, nah ini jawaban singkat. Nah, namun di sini ya, ingat aktifkan ininya. Ini dalam bentuk apa di sini? Angka atau teks bisa. Saya lebih mudah pakai angka aja. Angka adalah yang ini. Kita pakai aja sama dengan ya. Sama dengan, kita pilih tokennya. Misalnya untuk mempermudah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada teks kesalahan khusus. Kalau tidak 1, 2, 3, 4, 5 di input, nah, dia akan ada pemberitahuan. Misalnya coba lagi token salah, seperti itu. Ini bebas ya, terserah teman-teman. Nah, ini wajib juga diisi. Oke, bagian 1 sudah selesai. Nah, kita lanjutkan. Ini bagian 1, atau boleh tambahkan yang lain, terserah teman-teman ya. Kalau ingin menambahkan informasi lain, tinggal tambahkan saja. Jadi jelas sekali ya. Nah, selanjutnya kita ke bagian kedua. Bagian kedua ini adalah bagian soal ya. Kita ini lihat tambah bagian. Ini di bagian paling bawah ini nih, lihat ya. Ini kita klik. Ya, dia akan muncul bagian kedua. Nah, ini adalah kita kasih pertanyaan. Oke. Nah, di sini deskripsinya boleh isi boleh enggak ya. Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap benar. Oke. Nah, selanjutnya lalu sama juga, kita memunculkan pertanyaan, kita klik ini lambang ini, tambah pertanyaan. Oke. Nah, ini ya pertanyaan, misalnya untuk semua jurusan kan pertanyaannya dalam bentuk teks biasa, itu tinggal copy aja, copy paste saja ya. Ini tidak masalah, copy pertanyaannya atau ketik sendiri. Misalnya saya pakai, karena saya guru matematika, misalnya saya pakai 1 ditambah 2 gitu misalnya ya, sama dengan, oke, ini kan ada pilihan ganda. Kita opsinya kita pilih ya A, misalnya jawabannya berapa, 3.
tambahkan opsi B. Ini jawabannya adalah kita pilih 4. Ini C. Nah, D 6. Oke. Nah, ini selesai sudah pertanyaan pertama. Nah, teman-teman kalau pertanyaan lain di copy aja ya. Di copy paste. Tinggal pilih aja dokumennya dalam bentuk Word, tinggal di copy, ini enggak masalah. Saya yakin semua teman-teman sudah bisa. Nah, lanjut, ini wajib diisi. Nah, masalahnya di sini adalah kalau pertanyaan otomatis kita harus ubah settingannya biar bisa ngisi kunci jawaban. Kalau seperti ini kita belum bisa isi kunci jawabannya, belum bisa. Otomatis harus isi kunci jawaban. Caranya kayak gimana? Nah, ini perhatikan, ini lambang kayak ini, gerigi ini ya, setelan. Ini diklik, otomatis ini muncul umum, kumpulkan alamat email. Nah, ini kalau kita butuhkan alamat emailnya, kalau enggak ya enggak masalah. Biasanya saya tidak pakai ini, jadi biar nggak ribet di siswa ya. Nah, ini perlu masuk batasi ke 1 tanggapan karena ini ulangan atau kuis, otomatis kita tidak ingin siswa itu jawab berkali-kali ya. Jadi kita batasi ke 1 tanggapan. Oke. Nah, ini responden dapat edit setelah pengiriman, lihat diagram, ini nggak perlu saya isi. Nah, lanjut ke presentasi, apa yang harus di sini? Tampilan seluruh progres. Nah, acak urutan pertanyaan ini penting ya, biar nggak kerja sama siswanya. Jadi acak urutan pertanyaan. Nah, ini kenapa di pertanyaan pertama saya nggak isi nomor, nanti aneh kalau saya acak itu loh. Makanya saya nggak isi nomor di sana karena kita akan mengacak pertanyaannya. Oke, jelas di sini ya. Pesan konfirmasi ini boleh diisi, boleh enggak ya, atau tanggapan Anda sudah terekam gitu misalnya. Isi boleh, isi boleh tidak ya. Tanggapan Anda sudah terekam, atau boleh isi boleh enggak. Lanjut ke kuis. Nah, ini yang terpenting, jadikan sebagai kuis. Kalau nggak dijadikan sebagai kuis, kita nggak bisa isi kunci jawaban dan isi poinnya gitu loh. Oke, jelas ya. Klik. Nah, sebelumnya lihat nih, segera setelah setiap pengiriman, rilis nilai segera. Oke, ini penting. Nanti ini nggak perlu, responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab. Ini biasanya saya nggak centang ini ya. Jawaban yang benar saya nggak. Kenapa kita nggak kasih jawaban yang benar? Nanti takutnya siswa yang satu membagikan ke siswa yang lain jawaban yang benar gitu loh. Otomatis yang kita kasih adalah nilai poin. Nanti kita lihat ya perbedaan tampilannya. Oke, kita bisa simpan di sini. Nah, setelah tersimpan, nah ini ada. Sekarang sudah muncul ya kunci jawabannya. Kita klik di sini. Nah, oke, 1 tambah 2 ini berapa? Nah, kunci jawabannya adalah klik di sini 3. Nah, poinnya ini ya tergantung. Kalau teman-teman bikin 1 soal isi 100, langsung dia sebagai nilai biar nggak ribet. Kalau soalnya 2, isi poinnya 50 kalau skala nilai tertingginya 100. Kalau soalnya 10, berarti poinnya 10 di setiap soal, sehingga totalnya semua 100. Nah, di sini saya akan bagi 5 soal ya. Kalau 5 soal, masing-masing adalah 20 biar total menjadi 100. Dijelas ya. Kunci sudah, poin sudah, kita pilih selesai. Oke. Nah, jadi udah jelas. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Nah ini kita triknya ada di sini. Nah, biasanya guru matematika akan simbol-simbol ya, atau melibatkan gambar. Bagaimana caranya? Nah, ini caranya mensiasati. Jadi kita tambahkan pertanyaan ya. Nah, ini kita tambahkan pertanyaan. Nah, di sini untuk menginput gambar ini. Di sini gambarnya ya. Oh, ini. Tinggal dipilih aja gambarnya gitu loh. Bisa pertanyaan diisi, langsung isi gambar. Nah, langsung opsinya. Nah, biasanya yang galau ini adalah guru matematik. Gimana sih caranya kalau guru matematika membuat soal? Biasanya sulit kan membuat pecahan, perpangkatan, atau melibatkan simbol-simbol. Itu biasanya disiasati dengan crop. Jadi dalam bentuk gambar pertanyaan beserta jawabannya. Itu cara mensiasati. Nah, saya sudah siapkan soal di sini ya. Nah, ini soalnya teman-teman. Oke, nah di sini soalnya saya sudah siapkan dalam bentuk Word atau dalam bentuk PDF ya. Nah, caranya ini soal 1 ini kalau di copy nanti
rusak hasilnya ya, tidak bisa 4/3 ini kalau di copy, makanya saya pakai gambar aja, format gambar. Caranya gimana? Nah, ini lihat, kita pakai snipping tool ya. Oke, ini snipping tool, biasa setiap laptop atau komputer ada ya. Klik ini. Oke, nah, akan tampil seperti ini. Oke, lalu caranya setelah klik new ini ya, disuruh drag. Oke, drag pertanyaan yang mana yang akan gambarnya kita butuhkan. Oke, ini misalnya soal ini nggak isi nomor ya. Oke, seperti ini caranya drag. Oke, nah ini gambarnya sudah selesai. Oke, selanjutnya kita simpan ini ya, Shift S. Nah, ini dalam bentuk apa? JPEG boleh atau format PNG boleh. Jadi terserah ya, pakai JPEG. Oke, setelah itu tinggal disimpan aja ya, dimana misalnya di sini saya taruh di musik ya, kasih ini soal nomor 1. Nah, tinggal disimpan. Oke, selanjutnya apakah sudah tersimpan? Kita cek di soal ini nomor 1 sudah tersimpan ya. Oke, jelas. Nah, selanjutnya lakukan hal yang sama ya, sehingga saya sudah melakukan ini. Tadi dalam bentuk JPG, ini dalam bentuk PNG. PNG boleh aja ya, dalam bentuk format gambar. Ini saya sudah isi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Jadi setelah ini saya sudah contohkan, langsung saja ya, saya sudah punya ini. Langsung saja kita akan buat ke Google formulirnya. Oke, pertanyaannya ini saya siasati, ini klik dalam bentuk gambar. Kita cari. Oke, nah, di mana disimpan? Di sana dicari. Ini nomor 1. Oke. Nah, karena nomor 1 sudah saya buat, itu kita pakai aja yang nomor 2 ya. Soal nomor 2. Nah, seperti ini dia. Nah, jadi tanpa repot-repot kita mengetik ya. Seperti ini dalam bentuk pecahan. Nah, ini jelas ya. Nah, opsinya isi bagaimana? Ini tinggal isi aja. A, B, C, D. Oke, jelas sekali. Tinggal tambahkan kunci jawabannya. Ini kuncinya C. Oke, poinnya 20. Sudah selesai. Nah, ini apa? Wajib isi aja ya. Kita wajib isi biar semua ngisi siswanya. Oke, sudah. Oke, lakukan hal yang sama. Ini mudah sekali. Oke, soal nomor 3. Oke, ini sudah ya. Sudah 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sudah 5 soal. Nah, sekarang cek poinnya untuk memastikan. Nah, ini perhatikan di sini. Ini ya, kursor ini kok bisa 160 ya? Harusnya kan 100, berarti di sini semua diisi poin. Kita cek di bagian pertama. Cek di sini, kadang-kadang ini otomatis ya. Otomatis isi kunci jawabannya ini 20. Jadi ini kita hilangkan, karena di bagian ini kita nggak perlu poin. Di bagian nama kita nggak perlu poin, isi 0 aja poinnya ya. Oke. Di bagian kedua juga di kelas. Nah, di kelas kita hilangkan poinnya, isi 0 saja. Dan di bagian tokennya juga sama, kita hilangin poinnya, jadikan 0. Oke, sudah selesai. Jadi pas ya, poin total ada 100. Jadi yang dinilai ada di pertanyaan ini aja, di bagian kedua. Jadi perlu dicek juga. Kadang-kadang ada juga yang bagian 1 sudah tersetting 0 awalnya, tapi ini di laptop saya di formulirnya sudah tersetting 20 poinnya, otomatis yang dari atas 20 juga ya, karena kita setting sebagai kuis. Nah, itu ya. Ini sudah selesai ya. Tinggal sekarang kita cek di sini pratinjau. Oke, kita klik di sini. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini ya, teman-teman.
Nah ini wajib. Oke, kita misalnya kita sebagai siswa ya, kita isi, misalnya kita salah satu siswa, tinggal isi Gede Hita Brana. Oke, kelasnya tinggal pilih, oke, kelas 9. Oke, tokennya, nah misalnya ini kita salah ya, 1 2 3 4. Berikutnya coba lagi, token salah. Nah begitu pula yang dialami siswa. Nah ini harus benar ya, ini 5. Berikutnya kalau udah benar akan muncul tampilan seperti ini, ulangan bab 1. Oke, jadi siswa tinggal pilih aja dari sini ya. Oke, soalnya misalnya ini kita pilih cing, ini udah diacak ya. Ini misalnya cing, ini sesuai kunci ya, ini cing 4 soal, ini cing. Nah kita ini coba kita salahkan ini ya, ini 1 tambah 2, kita pilih aja 4, kan salah satu ya, kita kirim. Kalau misalnya ini belum diisi salah satu, nanti tidak bisa terkirim karena kita wajibkan untuk siswa mengisi. Nah, setelah kirim, lihat skor. Tara, ini poin totalnya adalah 80. Nah, jadi Gede Hita Brana bisa ngecek di sini, oh ini 20. Nah, jawaban salah dia nggak tahu yang ini. Kita nggak isi ya, kita nggak beritahu jawaban yang benar, seperti itu. Nah, selesai sudah di sini. Oke, kita lihat lagi formulirnya ya. Ini bisa dikeluarkan, ini bisa keluarkan. Kita lihat di formulirnya ini respon. Nah, otomatis karena satu siswa sudah masuk, kita bisa cek di respon di sini. Oke, kelihatan di sini ya, dapat 80 atas nama Gede Hita Brana. Nah, bagaimana sekarang mendownload dalam bentuk Excel? Nah, ini lihat di sini lambang buat yang ini nih, kita klik ini ya. Oke, setelah klik lalu dibuat. Oke, setelah dibuat akan muncul tampilan seperti Excel seperti ini. Nah ini cuma satu siswa yang masuk ya, nanti kalau ada 22 sudah masuk nanti akan terlihat skornya seperti ini. Terus bagaimana caranya menyimpan? Nih, klik di sini filenya ini ya, file, terus ada nih download. Nah, klik download. Nah ini di sebelah kanan nih dalam bentuk apa yang kita inginkan, apakah dokumen PDF atau Microsoft Excel. Nah biasanya ini Microsoft Excel ya, klik di sini. Oke. Nah jadi ini lihat sudah terdownload ya formulir. Nah, ini formulirnya. Nah di sini. Oke, jelas ya. Nah sekarang bagaimana cara mengasihi siswanya? Tinggal ini aja. Oke, ini kita isi dulu ya, formulir tanpa judul. Bagaimana caranya ngisi itu? Oke, kita klik aja yang di sini, otomatis dia. Oke, ulangan bab 1 kita klik di bagian formulir tanpa judul. Nah, sehingga sudah jelas nanti adalah ulangan bab 1. Oke, sudah terisi itu ya. Langsung kirim. Nah, di sini ada lambang kayak file ini ya. Ini klik di sini. Oke, nah ini tautannya, ini yang akan di-copy. Nah ini terlalu panjang, kita perpendek aja ya, perpendek URL-nya. Oke, setelah ini kita salin. Nah inilah dikasih di grup WA-nya siswa, sehingga ini udah dikasih, tinggal diberitahu aja ini link untuk ulangan, nanti kerjakan pukul 9 pagi. Tokennya tinggal dikasih aja pukul 9 kurang 5 menit, seperti itu. Jelas dah, tinggal kita cek aja, nggak perlu repot-repot lagi mereksa ulangan ya. Tinggal cek aja yang kayak tadi di forum downloadnya itu, nanti nilainya sudah tercopy, langsung masuk ke daftar nilai. Oke, kalau sudah jelas ya sudah, kita lihat cek di Google Drive-nya ya, apakah sudah tersimpan. Nah ini soal online siswa, ini sudah tersimpan ulangan ini. Nanti tinggal cek aja ya, misalnya untuk ngecek siswanya udah berapa sih yang sekarang sudah ngisi itu, tinggal cek aja kembali di sini. Oke, cek di sini di respon ya, lakukan hal yang sama, cek di respon ini untuk berapa yang sudah menjawab. Nah, seperti itu. Terima kasih.